Audi memeluk erat Juli. Keadaan di sekeliling mereka menjadi gelap gulita kembali. Alunan suara gamelan terdengar semakin dekat dan mendayu-dayu. "Kita keluar aja yuk dari sini," bisik Audi. "Tapi kita harus menemukan Mbok Surti dulu, Di," jawab Andre. Mbok Surti ada di mana?" teriak Audi untuk kesekian kalinya. Saya ada di sini, Non," jawab Mbok Surti dari kejauhan. "Di mana, Mbok?" teriak Audi lagi. "Di sini," jawab Mbok Surti. Audi, Andre, dan Juli memalingkan pandangannya ke arah kanan mereka. Begitu terlihat ada seberkas cahaya dan bayangan seseorang dari arah dapur. Mbok Surti berjalan pelan-pelan. Tangan kanannya memapah Mbah Sarinah yang berjalan tertatih-tatih. Sedangkan di tangan kirinya ia memegang sebuah lilin untuk menerangi jalan. Keduanya terlihat sangat menyeramkan. Audi, Juli, dan Andre memandangi Mbok Surti dan Mbah Sarinah yang sedang melangkahkan kakinya mendekati mereka. "Tolong Mbok Surti, Non. Ibu Sarina sangat berat," pinta Mbok Surti. Audi menggelengkan kepalanya. Tangannya masih erat menggenggam lengan Juli. "Non, tolong, Non," pinta Mbok Surti lagi dengan mukanya yang memelas. "Enggak, Mbok. Saya tidak mau," jawab Audi dengan gugup sambil menggelengkan kepalanya lagi. Mbok Surti dan Mbah Sarinah semakin mendekati mereka bertiga. Audi, Andre, dan Juli berjalan mundur beberapa langkah ke belakang. "Tolong, Non," mohon Mbok Surti. "Saya tidak mau, Mbok," teriak Audi dengan keras. Sesaat suasana pun menjadi hening dan mencekam. "Kamu jahat sekali, Audi. Tidak mau menolong saya." Tiba-tiba Mbah Sarinah berkata. Mereka bertiga terkejut mendengar perkataan Mbah Sarinah. Audi kaget dan sangat ketakutan melihatnya. Mbah Sarinah dan Mbok Surti berjalan semakin mendekati Audi. Semakin dekat, wajah Mbah Sarinah berubah menjadi semakin tampak muda dan sangat cantik. Lama-kelamaan Mbah Sarinah bisa melangkahkan kakinya sendiri tanpa bantuan dari Mbok Surti. Seperti bayangan, Mbah Sarinah melangkah. Tiba-tiba saja ia keluar dari tubuhnya yang sudah tua dan tidak berdaya. Dan seketika
tubuh itu pun langsung terjatuh ketika ditinggalkan oleh rohnya. Mbah Sarinah melayang mendekati mereka bertiga. Ah, Juli berteriak histeris ketika melihat sosok roh yang menyerupai Mbah Sarinah yang menyeramkan. Juli berlari ke arah pintu depan diikuti oleh Audi dan Andre. pintunya tidak bisa dibuka, Andre. Teriak Juli sambil panik menarik-narik gagang pintu. Aduh, bagaimana ini? Teriak Audi. Kita keluar dari pintu samping. Teriak Andre. Mereka lalu berlari lagi. Andre menggandeng tangan Audi diikuti oleh Juli di dalam kegelapan. Mereka berlari menuju pintu samping halaman. Terkunci juga. Teriak Andre cemas sambil berusaha mendobrak pintu itu. Mbah Sarinah menghilang. Tiba-tiba lampu kembali menyala. Mereka bertiga tampak kesilauan dengan cahaya lampu yang kali ini sangat terang benderang. Audi, Juli, dan Andre menengok ke arah belakang. Mereka melihat Mbok Surti sedang duduk di atas lantai sambil mengelus-elus tubuh Mbah Sarinah yang terbujur kaku di pangkuannya. Kalian tidak akan bisa kemana-mana, karena saya sudah mengunci semua pintu di rumah ini, kata Mbok Surti sambil tersenyum memandang Audi. Mbok, Kata Audi terbata-bata yang sangat terkejut dengan perkataan pengasuhnya itu. Mbok Surti tertawa dengan keras. kalian mau lari kemana lagi? Tidak ada jalan keluar untuk kalian semua. Jelas Mbok Surti, Mbok Surti. kata Audi histeris sambil menangis. Ia tidak percaya dengan sikap pengasuhnya itu saat ini. Juli dan Andre terbengong-bengong melihat sikap Mbok Surti. Tiba-tiba Mbok Surti tertunduk. Ia sedih meratapi wajah Mbah Sarinah yang berada di pangkuannya. Air matanya jatuh bercucuran. Sambil mengelus-elus wajah Mbah Sarinah, ia berkata, Aku tidak akan membiarkan kamu seperti ini. Aku pasti akan membantu kamu untuk mengembalikan apa yang kamu miliki seperti sedia kala. Bisik Mbok Surti yang masih saja meratapi wajah Mbah Sarinah. Mbok, Kata Audi terbata-bata. Mbok Surti memelototkan matanya ke arah Audi. Begitu Audi memanggil untuk yang kesekian kalinya. Sorot mata Mbok Surti sangat tajam. Audi pun terdiam ketakutan. ini semua gara-gara kamu. Sarinah menjadi seperti ini.
Sarina menjadi seperti ini, kamu harus bertanggung jawab dengan kejadian yang menimpanya, kata Mbok Surti sambil menangis terseduh-seduh. Sadar, Mbok, ada apa dengan Mbok Surti sekarang? Tanya Andre. Sepertinya dia kesurupan, Re. Bisik Juli. Mbok, saya Audi. kamu adalah penyebab semua ini, kata Mbok Surti sambil menunjukkan jarinya ke arah Audi. Salah saya apa, Mbok? Tanya Audi pelan. karena kamu telah lahir ke dunia ini, teriak Mbok Surti dengan lantang. Apa hubungannya Audi dengan semua ini, Mbok? Kata Andre bingung. karena kelahiran dia telah merusak kehidupan kakak kandung saya. Jawab Mbok Surti. Jadi Mbak Sarinah adalah kakak kandung Mbok Surti, kata Juli terbata-bata. Rahasia yang disimpan Mbok Surti bertahun-tahun pun akhirnya terungkap. Ternyata Mbok Surti adalah adik kandung Mbah Sarinah. Iya, saya sangat sayang sekali padanya. Saya akan berkorban apa saja demi dia, jelas Mbok Surti sambil tersenyum. Lalu ia pun kembali mengelus-elus wajah Mbah Sarinah. Lalu apa yang salah pada Audi? Apa hubungannya dengan kelahiran dia ke dunia ini? Tanya Andre. karena kalau ia semakin dewasa, Sarinah akan semakin bertambah tua dan tidak berdaya lagi. Jawab Mbok Surti sedih. Itu sesuatu yang wajar kan, Mbok? Itu sudah hukum alam. Kita semua akan menjadi tua dan gak ada yang salah. Jelas Andre. Itu salah. Kamu tidak mengerti. Kecantikan Sarinah tidak akan kekal bila telah lahir keturunan Raden Retno yang ketiga, dan dia seorang perempuan, kata Mbok Surti sedih. Lalu, kenapa Mbok tidak bunuh saya saja sedari saya kecil, Mbok? Teriak Audi bingung. karena saya harus menunggu kamu sampai berusia 21 tahun dulu. Saya harus menjaga dan merawat kamu dengan baik sampai waktunya tiba. Dan tengah malam nanti, penantian saya akan segera berakhir. Kamu akan berulang tahun. Jelas Mbok Surti sambil tertawa terbahak-bahak. Audi sangat terkejut. Ia sama sekali tidak percaya bila selama ini pengasuh
yang ia sayangi ternyata seorang yang sangat jahat yang akan mencelakakan dirinya. Audi menutup muka dengan kedua tangannya. Ia pun menangis, menyesali kenapa peristiwa ini harus ia alami. Ternyata Mbok Surti berada di pihak Mbak Sarinah. Pantas saja jika malam tadi begitu terlihat sangat istimewa. Gua lupa kalau besok Audi berulang tahun. Ternyata ia sudah mempersiapkan ini semua. Mungkin tadi adalah makan malam terakhir yang disantap oleh Audi. Duh, gue kok jadi berpikiran jelek seperti itu sih? Gumam Juli dalam hatinya. Saya tidak akan mati, dan Mbok Surti tidak akan bisa mencelakakan saya, kata Audi mantap sambil memandang Mbok Surti. Kali ini Mbok Surti yang terkejut mendengar perkataan Audi. Ia seperti mendapat tantangan dari anak yang selama ini diasuhnya. Andre nampak tersenyum menatap Audi yang sekarang terlihat lebih tegar dan berani. Kamu berani dengan saya? Tanya Mbok Surti. Apa yang perlu saya takutkan? Mbok Surti cuma seorang nenek-nenek yang sudah tua dan tidak berdaya, jawab Audi yang menantang Mbok Surti. Mbok Surti tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Tiba-tiba terdengar lagi suara gamelan di sekeliling mereka. Mbok Surti tersenyum sambil memandang ke arah tangga. Audi, Andre, dan Juli pun mengarahkan pandangannya ke tempat yang sama. Mereka melihat sosok Mbah Sarinah sedang menari dengan lemah gemulai. Mbok Surti melangkahkan kakinya mendekati sosok roh Mbah Sarinah. Sepertinya Mbok Surti sangat mengagumi kecantikan yang dimiliki oleh kakaknya itu. Mbok Surti menaiki anak tangga dan roh Mbah Sarinah turun menghampiri Mbok Surti. Mereka berdua pun bertemu di satu titik. Roh Mbah Sarinah masuk ke dalam tubuh Mbok Surti. Dalam sekejap, wajah Mbok Surti menjadi sangat cantik. Lalu ia mengarahkan pandangannya ke arah Audi yang berada di lantai bawah. Kamu adalah milik saya, teriak Mbah Sarinah sambil berlari mendekati Audi. Andre pun langsung sigap menghadang tubuh Mbok Surti yang telah dirasuki oleh roh Mbah Sarinah.
Mbok Surti berhasil menjoroki Andre, dan Andre pun terlempar ke belakang. Cepat lari, Di, teriak Andre. Audi pun berlari kencang menaiki anak tangga diikuti oleh Juli. Kita mau kemana, Jul? Teriak Audi. Lari ke dalam kamar, Jawab Juli. Juli pun menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam. Nafas mereka berdua pun terengah-engah. sekarang kita harus bagaimana? Bisik Juli. Audi membuka laci meja riasnya. Lalu ia mengiris jari telunjuknya dengan sebuah silet. Ujung jari itu pun mengeluarkan banyak darah. Ambilkan botol kecil itu di saku celana gue, Jul. Cepat. Pinta Audi sambil mengiris kesakitan. Juli mengambil botol kecil pemberian Mbah Karti dari saku celana Audi. Lalu ia membukanya. Audi pun lantas cepat-cepat meneteskan darahnya ke dalam botol. Cairan yang berada di dalam botol kecil itu pun berubah warna menjadi merah keunguan. Lu pegang botol ini ya, Jul. Biar gue dan Andre yang menghalangi Mbok Surti. Lu yang meminumkan cairan ini ke mulut Mbak Sarinah. Lu ngerti kan, Jul? Tanya Audi. Juli menganggukkan kepalanya. Lalu ia memasukkan botol itu ke dalam sakunya. Sementara di luar, Andre berusaha menahan tubuh Mbok Surti yang kerasukan. Tapi apa daya, tenaga Mbok Surti sangat kuat sekali. Lagi-lagi tubuh Andre pun terlempar kembali ketika Mbok Surti menjorokinya. Andre terjatuh terperosok, sedangkan Mbok Surti berjalan cepat menaiki anak tangga menuju kamar Audi. Mbok Surti menggedor-gedor pintu kamar Audi. Ia mendobraknya lalu masuk ke dalam. Mbok Surti menarik tangan Audi yang tengah berusaha memberontak. Juli berusaha untuk melepaskan tangan Mbok Surti yang sangat kuat menggenggam lengan Audi yang berteriak kesakitan. Juli tidak bisa menahan Audi. Ia pun terjatuh. Mbok Surti menyeret Audi keluar kamar. Lalu ia menutup pintu kamar dan mengganjalnya dengan kursi dari luar agar Juli terkunci di dalam. Lalu Mbok Surti dan Audi berjalan menuruni anak tangga mendekati tubuh Mbah Sarinah. Andre cepat-cepat
menolong Audi lagi yang nampak sudah tidak berdaya di dekat Mbok Surti. Lepaskan Audi, Mbok. Teriak Andre. Kamu tidak usah ikut campur. Ini urusan saya dengan dia. Jawab Mbok Surti. Tapi perbuatan Mbok Surti itu salah, kata Andre. Tubuh Mbok Surti yang telah dirasuki oleh roh Mbah Sarinah memelototkan matanya ke arah Andre. Tiba-tiba Audi menggigit tangan Mbok Surti dengan keras. Mbok Surti pun kesakitan. Audi lalu berlari kencang. Andre cepat-cepat menahan tubuh Mbok Surti untuk yang kesekian kalinya. Sementara itu, Juli berusaha untuk keluar dari kamar yang terkunci dari luar. Waduh, bagaimana ini? Botol ramuan ini ada sama gue, kata Juli panik sambil berusaha mendobrak pintu kamar. Audi berlari menaiki anak tangga menuju kamar. Ia teringat jika botol itu ada pada Juli yang sedang terkurung di dalam kamarnya. Aku harus membebaskan Juli, pikir Audi. Tubuh Mbok Surti terlepas dari pelukan Andre yang memeluknya dengan kencang. Lalu dengan geram ia mencekik leher Andre. Andre pun tidak berdaya, lalu ia jatuh ke lantai dan hampir kehabisan nafas. Mbok Surti berlari mengejar Audi. Sekali lagi ia menarik lengan Audi yang hampir tiba di lantai atas. lepaskan saya, kata Audi memelas. saya tidak akan melepaskan kamu. Saya ingin menjadi muda kembali, teriak Mbok Surti yang suaranya hampir menyerupai suara Mbah Sarinah. Mbok Surti mencekik leher Audi. Audi pun berteriak-teriak minta tolong. Mendengar teriakan Audi dari dalam kamar, Juli pun sangat panik. Ia mencoba untuk mendobrak pintu itu berkali-kali dengan tubuhnya, tetapi tidak berhasil. Sedangkan Andre belum tersadar di bawah sana karena kehabisan nafas. Akhirnya pintu itu terbuka dan Juli terjatuh di depan kamar. Juli melihat Audi sedang berusaha melepaskan tangan Mbok Surti yang mencekiknya. Andre, bangun Andre, teriak Juli dari atas. Andre tidak terbangun. Mukanya pucat membiru. Tiba-tiba roh Mbah Sarinah keluar dari tubuh Mbok Surti. Lalu ia menghampiri Juli yang sedang menggenggam botol ramuan itu.
Sedangkan Mbok Surti masih saja berusaha untuk melumpuhkan Audi. Mbah Sarinah mendekati Juli. Juli pun berteriak-teriak ketakutan dibuatnya. Andre! Andre! Teriak Juli sambil menghindar dari Mbah Sarinah. Akhirnya Andre pun tersadar. Ia berusaha bangkit dari lantai. Ketika melihat Andre berdiri dan berjalan tertatih-tatih menuju anak tangga, Juli berteriak lagi sambil melemparkan botol kecil itu dari atas ke arah Andre. Tangkap, Andre! Masukkan ke dalam mulutnya! Botol kecil itu pun jatuh melayang. Dengan cepat, Andre berlari menangkap botol kecil itu. Melihat sesuatu yang mencurigakan, Mbah Sarinah lalu terbang melayang mengejar Andre yang berada di bawah. Andre berlari sekuat tenaga mendekati tubuh Mbah Sarinah. Lalu cepat-cepat ia membuka tutup botol kecil itu dan meneguhkan cairan yang berada di dalam botol ke dalam mulut Mbah Sarinah. Tiba-tiba roh Mbah Sarinah pun berteriak kesakitan, dan dalam sekejap ia pun menghilang. Audi dan Mbok Sarinah saling bertatapan. Audi meneteskan air matanya melihat Mbok Surti. Mbok Surti menyadari kalau Mbah Sarinah sudah menghilang. Sadar, Mbok, bisik Audi. Tidak, saya tidak mau kehilangan dia. Saya tidak rela. Kalau begitu, lebih baik kita mati bersama saja, kata Mbok Surti sambil menatap Audi. Jangan, Mbok, mohon Audi. Mbok Surti lalu menarik tubuh Audi dan menjatuhkan dirinya bersama Audi dari lantai atas ke bawah. Tidak! Teriak Audi. Tubuh Audi pun terjatuh menghujam lantai. Ia memandang Mbok Surti yang tergeletak di lantai dan berada tidak jauh dari dirinya. Lama-lama pandangan Audi menjadi gelap. Ia kesakitan. Samar-samar ia pun mendengar suara Andre dan Juli yang memanggil-manggil namanya. Tubuhnya menjadi dingin. Ia pun seperti terbang melayang tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, seperti sudah lama tertidur lelap, pagi itu perlahan-lahan Audi membuka matanya. Seluruh badannya masih terasa sakit dan pegal. Ia memandang di sekeliling kamarnya. Ternyata aku belum mati, kata Audi dalam hatinya. Audi masih merasakan pusing di kepalanya.
Lalu perlahan-lahan ia bangkit dari tempat tidurnya. Sayup-sayup ia mendengar suara orang-orang sedang mengaji di lantai bawah. Mbak Surti, Kata Audi dalam hati. Lalu ia pun segera keluar dari kamarnya, berjalan menuju lantai bawah. Audi menghentikan langkahnya ketika ia menuruni anak tangga. Ia melihat mamanya sedang menangis terseduh-seduh di samping jenazah yang sudah terbujur kaku. ya Tuhan, apakah itu aku? Apakah aku benar-benar sudah mati? Tanya Audi dalam hatinya. Audi meneteskan air matanya. Tiba-tiba seseorang menepuk bahunya dari belakang. Dik, lu sudah nggak apa-apa? Gue cariin kemana-mana, ternyata lu ada di sini. Bisik Juli. Audi terkejut. Lalu ia menarik nafas panjang. Gue belum mati, Jul. Tanya Audi sambil menatap Juli. Lu ngomong apa sih? Jangan-jangan otak lu sekarang rada error ya? Jawab Juli sambil tersenyum. Itu yang meninggal siapa? Tanya Audi panik. Mbah lo. Katanya sih mbah angkat lo. Namanya Sarinah. Jawab Juli. Mbak Sarinah benar-benar sudah meninggal. Wah, akhirnya. Kata Audi sambil tersenyum. Gila. Kenapa lu jadi seneng mendengar mbah lu meninggal? Lu kok jadi aneh gini ya? Wah, benar-benar error otak lu. Bisik Juli. Enggak, Jul. Maksud gue, semalam kita benar-benar sudah berhasil melumpuhkan Mbak Sarinah. Jelas Audi, yang semakin membuat Juli bertambah bingung. Melumpuhkan siapa? Lu pikir gue jagoan apa? Kata Juli. Aduh, kenapa bisa seperti ini ya? Kenapa Juli bisa tidak ingat tentang kejadian tadi malam? Sebenarnya sekarang ini gua apa dia sih yang sudah gila? Pikir Audi sambil menatap Juli. Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan gua sih, Jul? Tanya Audi bingung. Semalam lu tuh terpeleset dan jatuh dari lantai atas. Lu gak sadarkan diri. Terus tadi pagi mama lu mendapat berita kalau mbah angkat lu itu meninggal. Dan baru aja mama lu pulang membawa jenazah Mbak Sarinah dari Yayasan Panti Jompo. Katanya mbah lu meninggal mendadak di sana. Kemungkinan sih akibat serangan jantung. Gila ya, Mbak Sarinah sudah tua juga loh. Umurnya 94. Jelas Juli. Apa? Ya Tuhan,
Mengapa bisa begini? Kata Audi dalam hati yang masih tidak percaya dengan apa yang ia alami selama ini. Mbak Surti mana? Tanya Audi penasaran. Mbak Surti berada di rumah sakit, Dik. Dia kena stroke. Kasihan Mama lo. Dia mendapat 3 musibah yang dia alami dalam sehari. Anaknya jatuh dari lantai atas. Mbak Surti yang ditemuin tidak sadarkan diri di dalam kamarnya. Dan akhirnya ia mengalami stroke. Dan Mbak Sarinah yang meninggal tiba-tiba akibat serangan jantung. Jelas Juli sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Terus selama ini lu kemana aja, Jul? Tanya Audi yang semakin penasaran. Ya repot jagain lu sama ngebantuin mama lu. Emangnya gue pergi ke disko? Jawab Juli sambil cemberut. Audi duduk lemas di anak tangga. Pandangannya mengarah ke bawah, melihat orang-orang yang sibuk mengurusi jenazah Mbah Sarinah. Mengapa Juli tidak ingat kejadian semalam dan beberapa hari yang lalu? Ada apa ini? Apakah selama ini aku bermimpi? Audi lalu melihat jarinya. Ada bekas sayatan silet di ujung jari itu. Ini adalah luka yang sengaja aku buat untuk mencampurkan darahku ke ramuan itu. Gumam Audi dalam hatinya. Audi melihat Mama melambai-lambaikan tangannya ke arah Audi sambil tersenyum. Lu dipanggil tuh sama mama lu. Kita turun yuk. Ajak Juli. Audi menganggukkan kepalanya, lalu ia berjalan dipapah oleh Juli, menghampiri mamanya yang sedang repot menemani tamu-tamu yang berdatangan. Anak mama sudah siuman. Kamu sudah baik kan, sayang? Sapa Mama sambil memeluk dan mencium pipi Audi. Audi tersenyum, lalu ia mengarahkan pandangannya ke jenazah yang terselimuti kain. Itu Mbak Sarina, Dik. Kamu kaget ya? Maaf, Mama selama ini tidak memberitahukan dan mengenalkan kamu sama mbah angkatmu itu. Karena itu perintah dari Eyang. Eyang yang menyuruh agar kamu tidak diperkenalkan olehnya. Jelas, Mama. Audi berjalan mendekati jenazah Mbah Sarinah. Lalu ia duduk di depan jenazah itu. Dengan ragu-ragu, Audi membuka kain yang menutupi tubuh Mbah Sarinah. Audi melihat wajah yang sama persis dengan yang dia kenal selama ini.
Ya, itu adalah benar-benar wajah Mbak Sarinah. Bedanya, muka Mbak Sarinah saat ini terlihat sangat lembut dan tersenyum. Sepertinya beban yang sangat berat telah berhasil ia lalui. Audi lalu menutup kembali kain itu. Lalu ia bangkit dan berjalan menuju dapur. Tampak tidak sengaja ia menendang sesuatu yang berada di lantai. Audi menemukan sebuah botol kecil yang terhempas di dekat kaki meja. Lalu ia mengambil botol itu. Botol ini juga terlihat sama persis dengan botol pemberian Mbah Karti. Audi menggenggam botol itu, lalu ia masukkan ke dalam saku celananya. Sudah ada 3 tanda yang membenarkan bahwa kejadian yang terjadi semalam itu adalah nyata dan benar-benar aku alami, kata Audi dalam hatinya. 2 hari telah berlalu. Hari ini setelah pulang dari kampus, Audi memberanikan dirinya untuk pergi ke rumah sakit menengok Mbok Surti. Audi terdiam di depan pintu kamar bernomor 304. Tangannya ragu-ragu memegang gagang pintu tersebut. "Masuk saja, Mbak," kata seorang suster sambil membuka pintu kamar itu. Audi mengikuti langkah suster itu yang kebetulan juga akan masuk ke dalam kamar. "Ibu Surti, saya akan bersihkan dulu ya badan ibu, biar ibu segar," kata suster itu. Audi menatap Mbok Surti yang tergolek lemas tidak berdaya di atas ranjang. Nasibnya sama seperti Mbah Sarinah. Ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Hanya matanya yang bisa mengisyaratkan sesuatu yang ia inginkan. Audi lalu menggenggam tangan Mbok Surti sambil tersenyum. Melihat nasib yang Mbok Surti seperti ini, ia pun telah mengikhlaskan kesalahan pengasuhnya. Audi melihat Mbok Surti meneteskan air matanya, seakan-akan ia telah menyesali perbuatannya terhadap Audi. Tidak lama kemudian, Audi keluar dari kamar itu. Ia pergi meninggalkan rumah sakit. Ada satu tempat lagi yang ingin ia kunjungi dan yang membuatnya penasaran, yaitu panti jompo. Audi ingin mengunjungi Mbah Karti. "Oh, Ibu Karti sudah pulang, dijemput sama anaknya," kata seorang pengurus panti jompo. "Kapan, Bu?" tanya Audi penasaran. "Kemarin sore." "Oh iya, Ibu Karti sepertinya sengaja meninggalkan surat ini di atas ranjangnya. Tetapi kami tidak tahu
surat ini mau ditujukan untuk siapa? Kata ibu-ibu itu. Boleh saya lihat, Bu? Tanya Audi lagi. Iya, di amplop surat ini tertulis nama Audi. Jelasnya. Oh, itu nama saya, Bu. Kata Audi terkejut. Audi lantas menerima surat itu. Lalu ia berjalan menuju taman dan duduk di tempat yang sama yang pernah ia duduki. Audi membuka surat itu dan membacanya. Terima kasih, Nak Audi. Kamu telah membantu saya. Saya sekarang sudah lega karena sudah berhasil menepati janji saya pada Raden Retno. Audi pun tersenyum. Ini adalah kejadian yang nyata, benar-benar nyata, dan aku alami sendiri, kata Audi dalam hatinya. Biarlah Juli tidak mengingatnya. Aku akan menyimpan rahasia ini sendiri. Tapi aku sangat berterima kasih pada Juli dan sosok Andre. Jika ia benar-benar nyata dan ada di dunia ini. Audi lantas meninggalkan panti jompo. Dengan mengendarai mobilnya, ia pulang ke rumah. Dan setibanya di rumah, ia mendapati Juli sedang berdua dengan seorang laki-laki yang menunggunya di depan teras rumah. Hai, kapan lu datang? Teriak Audi sambil menutup pintu mobilnya. Lalu ia pergi menghampiri Juli. 10 menit yang lalu. Kenalkan nih, sepupu gua, Di. Kata Juli sambil melirikan matanya ke seorang laki-laki yang berada di sampingnya. Ups, gue boleh tebak nama lu nggak? Kata Audi sambil tersenyum memandang laki-laki itu. Ih, so tau lu, Di. Ledek Juli. Boleh. Jawabnya laki-laki itu sambil tertawa. Nama lu Andre kan? Kata Audi sambil tersenyum. Juli dan Andre saling berpandangan, lalu mereka tertawa. Kok lu bisa bener jawabnya sih, Di? Wah, lu bener-bener jadi orang yang aneh bin ajaib ya. Setelah jatuh dari lantai atas. Teriak Juli sambil tertawa. Terima kasih ya, Jul, Dre. Lu berdua sudah menolong gua. Kata Audi sambil memeluk Juli. Dasar orang aneh. Maksud lu apaan sih? Pakai berterima kasih sama gua dan Andre segala. Teriak Juli yang tidak mengerti dengan perkataan Audi. Karena lu berdua adalah teman terbaik gua. Jawab Audi sambil tersenyum dan mengedipkan matanya ke arah Andre. Bukannya sudah dari dulu gue jadi sahabat terbaik lo. Kata Juli sambil mengedipkan matanya juga ke arah
Andre. Makin terbaik maksud gua. Dan untuk merayakannya, sekaligus merayakan ultah gue yang ke-21 ini, gua akan mentraktir lu berdua. Jelas Audi sambil tersenyum. Hore! Teriak Juli kesenangan. Ayo kita cabut. Lu yang bawa mobilnya ya, Andre? Kata Audi sambil melempar kunci mobilnya ke arah Andre. Oke, siap bos. Jawab Andre sambil menangkap kunci itu. Gaya banget lu, Dik. Bisik Juli.